Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Rizky Prasetyo dengan NIM 24070999. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung atau perhitungan plat. Nah, sebelumnya plat itu apa sih? Nah, plat itu adalah elemen struktur bidang horizontal yang berfungsi sebagai penahan beban hidup maupun beban mati. Adapun contohnya beban hidup itu seperti manusia gitu. Adapun beban mati itu seperti kalau misalnya di gedung gitu, kayak perabotan ataupun dari beban struktur itu sendiri. Nah, plat ini juga berfungsi menyalurkan beban ke struktur vertikal seperti balok dan kolom. Nah, pada metode atau perhitungan plat ini menggunakan metode amplop. Nah, metode amplop itu terdapat 6 kasus. Nah, untuk kasus-kasusnya itu seperti pada gambar yang sudah saya tampilkan. Yang pertama itu ada kasus 1, ini platnya kosong atau tidak ada gitu. Nah, yang kasus kedua ini platnya itu ada di keempat sisinya. Nah, untuk kasus yang ketiga itu ada di atas dan kiri, ataupun ada sisi kanan dan bawah. Selanjutnya ada 4A, ini hanya 2 sisi, yaitu kanan dan kiri saja. Untuk 4B itu 2 sisi, sisanya yaitu atas bawah. Nah, untuk kasus 5A ini dia hanya 1 sisi, yaitu kiri saja ataupun kanan saja, bagian kanan atau sisi kanan. Nah, yang selanjutnya ada 5B. 5B ini di satu sisi juga sama, tetapi dia di bawah atau pada sisi atas gitu. Nah, selanjutnya ada 6A, ini 3 sisi, kanan kiri dan bawah ataupun kanan kiri atas itu. Nah, selanjutnya ada 6B, dia ini hanya atas bawah dan kiri ataupun atas bawah dan kanan. Apa bedanya sih? Nah, bedanya itu ada pada LX, nilai LX dan LY untuk koefisien pada masing-masing kasusnya gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan. Nah, di sini terdapat struktur dari gedung CFPTI. Nah, di sini kita harus mempunyai data teknisnya terlebih dahulu. Nah, gedung ini itu diperuntukkan untuk kegiatan praktikum di kampus. Nah, adapun mutu beton yang akan dipakai itu FC25 dan mutu bajanya FY 400 MPa. Adapun jarak antar portalnya ini itu 5 meter, tinggi antar lantainya ini 3,5 meter. Nah, panjang balok per titik simpulnya ini ada 4 ukuran. Yang pertama ada 6,9, 2,4, 5,1 dan 1,8 meter. Nah, untuk beban yang diperhitungkan itu adalah beban tetap, yaitu kombinasi pembebanan itu. Nah, bisa dilihat untuk ukuran dari platnya ini, teman-teman, ada 3,6, ada juga yang 2,4 begitu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pada plat lantai. Adapun data yang harus kita punya itu data material. Yang pertama, FC dan FY nya ini seperti tadi ya,
FC nya 25, FY nya 400 MPa. Adapun beta 1 ini adalah faktor reduksi tegangan balok, yaitu nilainya 0,85. Selanjutnya ada faktor reduksi lentur, ini nilainya di 0,8. Selanjutnya ada rho min, rho itu rasio tolongan tarik, itu ada di 0,0018. Nah ini tuh untuk ketentuan kalau FY nya itu 400 MPa. Kalau misalnya FY nya ini beda lagi, rho min nya ini mengikuti dari mutu beton, mutu baja FY. Nah selanjutnya ada rho B atau rho balance. Nah untuk rumusnya sendiri itu ada 0,85 dikali beta 1 dikali FC per FY dikali 600 dibagi 600 ditambah FY. Nah tinggal kita masukin aja teman-teman nilai-nilainya. 0,85 dikali 0,85 dikali 25 dibagi 400, kemudian dikali 600 dibagi 600 ditambah 400. Nah hasilnya ini 0,027. Adapun rho maksimal itu rumusnya 0,75 dikali rho balance. Nah tinggal masukin aja, jadi dapat hasil 0,020. Nah selanjutnya data yang kita butuhkan itu lebar plat di 1000 mm. Adapun dimensi tulangannya ini dia 8 mm. Selanjutnya kita akan hitung tebal plat. Nah untuk penentuan tebal plat ini berdasarkan syarat kebutuhan, yaitu dimensi balok yang direncanakan itu LY sama dengan 6,9 dikurangi 2 dikali D. Nah kita masukkan saja D nya itu mengikuti ya. Nah adapun di sini sudah ada 6,9 dikurangi 0,2 sama dengan 6,7 meter kali ini. Adapun LX nya itu 3,6 dikurangi 2 dikali D, dan hasilnya itu 3,4 meter. Nah nilai banding panjang terhadap lebar bentang bersih B ini atau beta itu LY dibagi LX, 6,7 dibagi 3,4 ya, hasilnya itu 1,97. Nah selanjutnya ada persamaan perhitungan tebal plat. Nah adapun rumusnya itu seperti gambar di sini ya teman-teman, yaitu H kurang dari 0,8 ditambah FY per 1500 dibagi 36 ditambah 9 dikali beta, terus ini integral. Nah kita masukkan saja nilai-nilainya, didapatkan hasil 136,98, dan nilai ini tidak lebih dari H. Nah kurang dari 0,8 ditambah FY per 1500 dibagi 36 dikali LY. Nah hasilnya itu 204,4 mm. Dengan perhitungan di atas dianggap awal tebal platnya itu 150 mm. Nah
setelah diketahui tebal plat itu 150 mm, selanjutnya kita dapat mencari tebal plat efektif untuk masing-masing atau DX dan DY. Nah, yang kita rencanakan dengan pemakaian tulangan 8 mm. Adapun kita masukkan saja ke rumus-rumusnya gitu. Yang pertama ada DX, itu H dikurangi rho dikurangi setengah dikali diameter tulangan. Kita masukkan saja 150 dikurangi 20 dikurangi setengah dikali 8. Adapun DX nya itu hasilnya 126 mm. Untuk DY nya ini H dikurangi rho dikurangi setengah dikali dimensi tulangan dan dikurangi dimensi tulangan. Adapun hasilnya itu 118 mm. Nah, selanjutnya kita bisa mencari rasio tulangan maksimum dan minimum. Untuk yang pertama itu kita harus mengetahui dimensi tulangan. Adapun pembebanan ini, gedung ini itu pada SMP kita anggap saja itu kantor. Nah, adapun beban hidupnya itu diambil dari SNI nomor 1727 tahun 2020, itu nilainya 2,4. Nah, ini ya yang kantor ini nilai beban hidupnya 2,4. Nah, adapun beban matinya itu terdiri dari 2, yaitu beban sendiri platnya dan beban atau berat lantai. Nah, berat sendiri platnya itu 3,6 dan berat lantainya 1,1, totalnya 4,7. Selanjutnya ada kombinasi pembebanan. Adapun kombinasi pembebanan ini hanya satu, yaitu beban tetap yang akan dianalisis. Nah, kita masukkan aja. Di sini udah ada rumusnya. Kombinasi pembebanan yaitu 1,2 dikali beban mati ditambah 1,6 dikali beban hidup. Kita tinggal masukin aja, dapat hasilnya 9,48 kN per meter persegi. Adapun kita harus mengecek syarat gesernya itu dengan rumus C dikali kombinasi pembebanan dikali L dibagi 2. Kita tinggal masukin aja 0,5 dikali 9,48 dikali 3,8 dibagi 2. Adapun hasilnya 6,981 kN. Untuk D nya ini sendiri itu sama dengan DX, yaitu 76 mm. Nah, untuk VC ini kita masukkan aja di sini udah ada rumusnya, yaitu dimensi tulangan dikali 1/0 dikali akar dari FC dikali BB dikali D. Kita tinggal masukin aja, hasilnya itu 38 kN. Nah, karena FC nya ini lebih besar daripada FU ya, FC nya 38 sedangkan FU nya 6,981, jadi tidak perlu penulangan geser. Untuk selanjutnya itu terdapat pemodelan struktur dari plat-platnya yang ada di sini ya teman-teman. Dari rangka strukturnya ini, nah plat-platnya ini ada
12 jenis itu. Dari yang A1 ini kiri dan bawah, ini yang 3 sisi, ini juga 3 sisi namun dia berbeda ukuran. Dan di sini pun memakai yang tadi metode amplop, menggunakan kasus-kasus yang ada di metode amplop, tapi dibedakan sesuai ukurannya gitu. Yang selanjutnya ada analisis gaya dalam. Nah, untuk analisis ini itu menggunakan tabularis. Adapun sebagai contohnya untuk tipe A1 yang sisi kiri dan bawah itu, untuk momen-momen yang sudah diketahuinya itu, yang pertama ada beta, yaitu LY dibagi LX dengan nilai 640 dibagi 360 menghasilkan 1,916. Nah, di sini juga terdapat momen-momen yang sudah diketahui dari tabularis. Nah, tabularis ini itu bisa mengetahuinya dari rumus gitu. Nah, di sini kita ambil contoh aja ya, yang MLX, momen LX yaitu 0,001 dikali WU dikali LX pangkat 2. Nah, di sini 0,001 dikali 70 dikali 9,48 dikali 3,6 kuadrat. Nah, dapat hasil 8,60256 kN. Nah, dan selanjutnya ini ada perhitungan tulangan. Untuk kita memakai contoh juga yang tipe A1 itu, adapun daerah lapangan LX ini D nya ini diketahui 126, adapun rho min nya itu 0,0018, rho maksimalnya itu 0,02032, dan MU nya ini yang dari atau momen ultimate itu dari yang sini teman-teman. Nah, adapun momen nominalnya itu terdapat rumus momen ultimate dibagi ini ya, apa ya ini? Nah, itu loh. Yaitu tinggal masukin aja. Ini itu kalau nggak salah rasio faktor reduksi, yaitu faktor reduksi lentur atau faktor reduksi yang ini. Nah, ini tuh momen ultimate dibagi faktor reduksi ya. Kita masukin momen ultimate dibagi 0,8 yang tadi di awal. Nah, adapun hasilnya itu 10, ini adalah 1075L320 Newton mm. Nah, untuk menentukan rho yang dibutuhkan itu, yang pertama kita masukkan dulu momen nominal dibagi B dikali D kuadrat. Kita masukin dan dapat hasil 0,6771. Nah, selanjutnya kita ke rho, kita masukin aja. Di sini udah ada rumusnya, 0,85 dikali FC dibagi FY dikali 1 min akar 1 min 2 dibagi min 2 dikali MN momen nominal dibagi B dikali W B dikali D kuadrat dibagi
0,85 dikali FC. Kita tinggal masukin aja dan dapat hasil 0,00172072. Nah, untuk rho minimalnya itu karena 0,0018 kurang dari rho, maka sama dengan di sini terdapat rho-nya untuk mengetahui, yaitu 0,0018 kurang dari rho sama dengan 0,00172072 kurang dari rho maksimal. Nah, sama dengan 0,020. Adapun rho yang dibutuhkan itu berarti 0,0018. Begitu. Nah, karena di sini roamingnya itu, jadi di sini rho perlunya itu dari apabila roaming kurang dari rho dan kurang dari rho maksimal. Jadi kita memakai rho min untuk rho perlunya. Adapun luas tulangan itu rumusnya rho dikali D. Kita masukin aja. Untuk data-datanya ada di atas tadi. Didapatkan hasil 226,8 mm persegi. Maka digunakan tulangan tulangan 8 diameter 200 sama dengan 251 mm persegi. Begitu. Nah, di sini ada kontrol jarak dari tulangan itu sendiri, yaitu S kurang dari S maksimal S yaitu 221,5 mm kurang dari S maksimal yaitu 3 dikali H atau sama dengan 450, maka dikatakan aman. Untuk kontrol kekuatan plat itu AS dikali FY dibagi 0,85 dikali FC dikali B. Adapun hasilnya 4,72 mm. Nah, selanjutnya yaitu faktor reduksi dari momen nominal. Kita masukin aja faktor reduksinya dikali AS dikali FY dikali D dikurangi A per 2 sama dengan hasilnya 930,765. Nah, karena momen ultimate-nya ini lebih dari momen nominalnya ini lebih dari momen ultimate, maka dikatakan aman atau sudah oke untuk diaplikasikan. Nah, untuk daerah lapangannya LD ini sama saja ya teman-teman, tinggal masukin aja. Nah, yang membedakan itu terdapat di nilai D-nya itu, yaitu kalau yang lapangan LD ini 118 begitu. Dan momen ultimate-nya juga yang dipakai itu berbeda. Untuk yang
L-nya ini 2,3834 kilonewton meter. Nah, tinggal masukin aja sama kayak tadi gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan plat dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.